Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Rahman, NIM 19136157, akan menjawab soal nomor 4 ujian tengah semester Studi Masyarakat Indonesia tentang suku budaya di Minangkabau. Baik, saya akan langsung share screen. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia ini dosen pengampunya yaitu Bapak Nofrion. Baik, yang pertama yaitu sejarah dan asal-usul suku Minangkabau. Suku Minang awalnya terdiri dari 4 suku induk yang kemudian berkembang menjadi ratusan suku karena hubungan kekerabatan dengan suku lain. Menurut Digital Sumbar, asal-usul suku Minangkabau yaitu berasal dari Kerajaan Minangkabau di Sumatera. Luas wilayah kerajaan mencakup seluruh Sumatera Barat, sebelah selatan Sumatera Utara, bagian timur Riau, sisi utara Jambi, bagian utara Bengkulu, dan Negeri Sembilan Malaysia. 4 suku induk yang menjadi cikal bakal lahirnya suku Minang Sumatera Barat yaitu pertama suku Koto, yang kedua suku Piliang, yang ketiga suku Bodi, yang keempat suku Caniago. Pada masa kejayaan Kerajaan Minangkabau, terjalin hubungan yang baik antar suku-suku yang ada. Berawal dari sanalah hubungan dari 4 suku yang terus berkembang, karena hasil kekerabatan dan persilangan keturunannya. Nilai-nilai luhur yang dianut suku Minangkabau, yang pertama yaitu nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua, nilai kesepakatan dan musyawarah. Yang ketiga, nilai ketelitian dan kecermatan. Yang keempat, nilai patuh dan taat pada adat. Yang kelima, hakikat hidup manusia. Yang keenam, hakikat kerja manusia. Yang ketujuh, hakikat waktu manusia. Kedelapan, hakikat alam manusia. Dan yang kesembilan, hakikat hubungan antar manusia. Kesenian, kuliner, objek wisata, budaya suku Minangkabau. Kesenian yang pertama yaitu tari Pasambahan. Tari Pasambahan merupakan salah satu seni tari tradisional dari suku Minangkabau yang sangat khas. Pada mulanya, tarian ini merupakan tarian yang biasa dibawakan untuk acara penyambutan tamu agung sebagai ungkapan rasa hormat. Namun pada saat ini, tarian ini juga dipertunjukkan untuk menghibur masyarakat. Yang kedua yaitu tari piring. Tari piring berasal dari bahasa Minangkabau yaitu tari piring yang berarti menari dengan piring. Merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Sumatera Barat. Piring yang biasa digunakan sebagai alas makan menjadi media utama dalam tarian ini, yaitu diinjak-injak. Kesenian yang ketiga yaitu silek. Silek adalah kesenian sejenis silat atau bela diri yang berasal dari Minangkabau. Kesenian ini merupakan warisan turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Kesenian bela diri yang juga dikenal dengan silet tuo ini disebut-sebut berbahaya karena gerakannya dapat mematahkan kepala orang hanya dalam beberapa detik. Yang keempat yaitu kesenian randai. Randai adalah permainan tradisional Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dan membentuk lingkaran. Setelah membuat lingkaran, para pemain akan melangkahkan kaki secara perlahan-lahan sembari menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian. Nyanyian tersebut dibawakan secara bergantian oleh para pemainnya. Permainan ini menggabungkan seni musik, tari, dan gerakan silat. Selanjutnya yaitu kuliner di suku Minangkabau. Yang pertama yaitu nasi kapau. Nasi kapau terdiri dari nasi dengan sambal dan juga lauk pauk khas dari Minangkabau. Makanan ini juga biasanya akan disajikan dengan gulai urat kaku sapi atau kerbau dan berbagai macam gulai lainnya. Lauk yang juga sering ditambahkan pada nasi ini adalah sayur nangka. Kuliner selanjutnya yaitu lamang tapai. Lamang tapai merupakan salah satu jajanan khas dari Minangkabau dengan rasa yang legit. Bahasa dasar yang digunakan untuk membuat lemang tapai adalah ketan.
Ketan yang sudah dibersihkan akan dimasak dengan santan kelapa dan kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Kemudian bambu dibakar hingga ketan matang. Jajanan ini memiliki rasa yang sangat unik. Kuliner selanjutnya yaitu dendeng balado. Makanan ini sudah sangat terkenal di banyak wilayah di Indonesia. Kelezatannya sudah tersohor sehingga jika Anda berada di Minangkabau, jangan sampai melewatkan makanan yang satu ini. Dendeng terbuat dari bahan ikan sapi yang diolah sedemikian rupa, kemudian akan dimasak dengan bumbu balado yang sangat lezat dan sedikit pedas. Anda bisa menikmati kuliner ini bersama dengan nasi putih yang hangat agar terasa semakin nikmat. Tempat wisata di suku Minangkabau yaitu pertama Pantai Air Manis. Pantai Air Manis dalam bahasa lokal yang memiliki arti pantai air manis. Merupakan tempat wisata di Padang yang sangat terkenal. Disinilah legenda Amelin Kundang berakhir, yang dikutuk menjadi batu karena telah durhaka kepada ibundanya. Di pantai ini terdapat batu yang menyerupai orang yang sedang bersujud. Tempat wisata selanjutnya yaitu Danau Singkarak. Pesona alam yang dimiliki kawasan danau ini menjadikannya sebagai salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yang patut dikunjungi. Danau Singkarak ini merupakan danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan panjang mencapai 21 km. Lokasinya terletak di Jalan Raya Padang Panjang, Solok. Tempat wisata selanjutnya yaitu Istana Pagaruyung. Tempat wisata ini memiliki nilai sejarah yang begitu berharga. Istana Pagaruyung merupakan peninggalan sejarah yang dulunya berfungsi sebagai kediaman Raja Minangkabau. Istana dengan arsitektur khas Minangkabau ini dibangun di batu sangkar tanah datar. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh nasional dan internasional yang bersuku Minangkabau. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tahun 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Yang kedua yaitu Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897. Ia wafat di Desa Salompanggung, Kediri, Jawa Timur pada 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Tan Malaka digelari Bapak Republik Indonesia karena adalah tokoh pertama yang memberi nama Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Koto Gadang, Agam, dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah pejuang pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial. Keluar masuknya penjara karena perlawanan itu. Yang keempat yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sultan Syahrir. Pria berjulukan The Grand Old Man sudah terlibat perjuangan kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Ia menguasai 7 bahasa asing dan terlibat aktif dalam diplomasi pengakuan kedaulatan RI di awal merdeka, baik sebagai Menteri Luar Negeri maupun diplomat. Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1954. Yang kelima yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua, Agam pada 3 Juli 1883. Ia adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Meski sempat menjadi anggota Volksraad, perlawanan terhadap pemerintah kolonial tak surut. Ia ditangkap dan diasingkan di Jawa Barat. Yang keenam yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di kota Bonjol, Pasaman pada 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang
pimpinan pasukan Padri melawan tentara Belanda. Di bawah kepemimpinannya, kaum Padri berdamai dengan kaum adat dan kemudian bersama menghadapi Belanda. Yang terakhir yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawalunto pada 23 Agustus 1903. Muhammad Yamin sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Pada 1928, aktif dalam Kongres Pemuda II yang membicarakan persatuan Indonesia. Yamin adalah salah seorang konseptor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penggali sejarah, sastrawan, dan juga ahli bahasa. Di awal mereka sempat menjadi menteri di beberapa departemen. Muhammad Yamin wafat di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Demikianlah presentasi saya untuk menjawab pertanyaan nomor 4 soal ujian tengah semester studi masyarakat Indonesia. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.